Baiklah, mari bersama-sama kita akan lihat, kita akan renungkan bagaimana hati Tuhan terhadap setiap kita. Kita akan baca dalam Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kamu sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan bilang supaya baik keadaanmu, dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa bikin apa saja, karena Dia itu sanggup melakukannya bagi kita. Dan ketika Dia bilang supaya baik keadaanmu, artinya kesehatanmu baik, keluargamu baik, anak-anakmu baik, bisnismu juga baik, dan semuanya baik. Dan ini adalah kerinduan semua orang, tetapi ini khusus bagi kita-kita yang percaya, tentunya kita yang mengandalkan Tuhan, dan kita yang tetap teguh dalam segala keadaan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, apalagi sih yang diminta sama Tuhan selain takut akan Tuhan, hidup menurut ketetapannya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang pertama dikatakan takut akan Tuhan. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13 berkata begini, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan takut akan Tuhan artinya mengasihi Dia dan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya. Di lain pasal mengatakan takut akan Tuhan itu bahkan kalau kita lihat sesuatu yang kelihatannya tidak baik, kita langsung menyingkir. Itu namanya takut akan Tuhan. Nah, ini salah satu syarat untuk supaya tadi dikatakan supaya baik keadaanmu. Itu sebabnya dikatakan takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan hidup menurut jalannya. Di dalam Mazmur pasal 19 dikatakan firman-Mu itu bagaikan suluh pada jalanku. Artinya ketika kita dikatakan engkau harus takut akan Tuhan, engkau juga harus hidup menurut jalannya. Jalannya yang mana? Banyak jalan, dan zaman sekarang itu orang pengennya instan. Oh, di sana, di gang sana, di bawah pohon gelap. Oh, di sana bisa langsung. Oh, di sana, dan sebagainya. Tapi firman berkata, takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya adalah jalan menurut firman Tuhan. Ada jalan yang dikatakan lurus, ujungnya binasa. Tetapi jalan bersama dengan Tuhan adalah berjalan bertautan melalui teladan Yesus Kristus. Mentaati firman itu bukan kita dengar langsung kita taat, itu harus berkesinambungan. Setiap hari kita lakukan. Mungkin pada awalnya terasa berat, tapi setelah setiap saat kita lakukan, itu menjadi satu kepribadian yang tinggal dalam hidup kita, dan akhirnya kita menjadi terbiasa. Melakukan firman juga begitu, karena kita tahu kekuatan kita adalah Tuhan. Maka ketika kita lakukan firman, itu menjadi sesuatu yang melekat di dalam hidup kita. Takut akan Tuhan, hidup menurut firman-Nya, dikatakan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lain itu, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 dikatakan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, artinya menuruti segala perintahnya. Ada yang berkata, waduh Pak, perintah Tuhan itu banyak, sulit, berat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Seperti itukah Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan,
Kalau kita sayang sama Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita, Dia yang kasih kesehatan, Dia yang kasih nafas kita, Dia yang atur hidup kita, bahkan surga juga dijanjikan sama Dia dengan pasti. Kalau kita tahu itu, kita mengasihi Tuhan, dan kita pasti mentaati hukum-hukumnya. Karena kalau bagi Tuhan sudah jelas, Tuhan mengasihi kita. Dan bagaimana dengan kita? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, supaya baik keadaanmu, katanya, selain takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, dan juga mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Lalu yang keempat dikatakan, supaya baik keadaanmu, beribadahlah dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada yang bilang, kalau soal beribadah Pak, saya itu dari muda sampai tua, bahkan keluarga saya juga udah keturunan Kristen. Jadi kalau soal beribadah nggak usah ditanya-tanya lagi. Belum tentu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, banyak kita beribadah sampai tua. Ketika kita dipertanyakan, apakah kau yakin kalau saatnya kau pulang kau masuk terima di surga? Kadang-kadang meragukan. Kenapa jadi meragukan? Karena hidup di dalam dunia itu ada jatuh dan bangunnya. Daud yang Tuhan sendiri bilang, aku bertemu dengan seorang, yaitu Daud bin Isai, yang aku kasih, yang kepadanya aku berkenan. Dan karena Tuhan berkenan, Tuhan angkat Daud dari seorang yang tidak diperhitungkan, dari seorang penggembala, tukang amat kambing domba. Bayangkan Daud kalau ditanya nih, misalkan ditanya, "Hai Daud, apa cita-citamu?" Paling-paling dia berpikir, kalau aku tukang ngawan kambing domba milik bapakku, kalau paling-paling aku naik sedikit jadi bandar kambing di pasar Tanah Abang situ, paling sebatas itu doang. Tapi Tuhan bisa berbuat lain. Kalau Dia berkenan, Dia bisa angkat sampai tinggi, bahkan jadi raja dia. Itulah Daud. Lepas dari semuanya itu, Daud pun pernah jatuh, Daud pun pernah gagal. Itulah manusia. Tuhan ketika Dia berkenan kepada seorang, Dia bahkan pengampunannya jatuh sama dia, dan Tuhan menjamah dia. Dan Daud seorang yang rendah hati, lalu dia tunduk, dia taat. Itu sebabnya dikatakan dengan segenap hati. Ketika Daud jatuh dalam kelemahannya, Tuhan marah sama dia karena harus ada hukuman, harus ada cemeti dia. Daud bilang begini, Tuhan, Engkau mengangkat aku tinggi, semua Kau berikan kepadaku, keluarga baik, istana baik, kerajaan baik, panglima, tentara-tentara bagus, Yerusalem, Israel juga damai. Sekarang satu hal yang aku minta, kalau semuanya Kau ambil silakan, cuma satu Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Kenapa begitu? Karena roh Allah itu adalah segala-galanya buat dia. Ketika firman Tuhan berkata, supaya keadaanmu baik, itu artinya Tuhan mencakup seluruh kehidupan kita. Yang mati saja Dia bisa hidupkan. Keadaan sekarang, waduh bagaimana? Semua serba tidak menentu. Apalagi pandemi yang belum habis-habis, sampai sempat ulang tahun lagi itu pandemi. Sekarang dengan berbagai-bagai varian, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita harus tetap prokes kita jaga, kita tetap pakai masker supaya kita tetap sehat. Tapi ketahuilah, di samping semuanya itu, Tuhan menjagai engkau, Tuhan melindungi engkau. Itu sebabnya dikatakan, apalagi sih yang diminta Tuhan oleh Tuhan kepadamu supaya baik keadaanmu, yaitu dikatakan takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lainnya, dan beribadah hanya kepadanya supaya baik keadaanmu. Kalau kita belum sampai melakukan ini semua, waktu masih ada. Bahwa yang namanya kesempatan itu ada waktunya. Pengkhotbah bilang begini, datangnya berlambat-lambat, perginya terburu-buru. Satu waktu saya diundang sama jemaat yang dengan sukacita anaknya berulang tahun. Oh, baik sekali. Berapa umurnya? Ulang tahun ke-1 Bapak. Wah, makan-makan. Tahun berikutnya diundang lagi. Yang keberapa? Tahun yang lalu ke-1, berarti sekarang kedua. Oh iya, kedua. Saya berpikir, kok lama bener ya, baru 2 tahun. Nanti sekolahnya SD-nya berapa tahun lagi? SMP, SMP, University, lama ya. Tapi perginya cepat. Suatu ketika dengar berita, sudah dipanggil Tuhan. Duh, kemarin saya baru ketemu. Nah, itulah
hidup ya. Kita jalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil itu terasa cepat. Lalu di mana kita? Berbahagialah kita hari ini karena kita tahu dalam keadaan apapun ketika kita lakukan setiap firman dan janji Tuhan dikatakan supaya baik keadaanmu, artinya semuanya baik Tuhan buat. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah gitu ya, yang biru, cantik, ada pelangi-pelanginya, tidak. Kadang-kadang ada petirnya, ada geruduk-geruduk serem gitu ya. Tapi satu hal, bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Dia berjanji untuk menjaga kita, memimpin kita. Itu janji yang pasti. Oleh sebab itu, tetaplah kuat. Mungkin ketika kita dengar firman Tuhan, ketika Tuhan yang berbicara supaya baik keadaanmu, yaitu dikatakan takut akan Tuhan. Kemudian dikatakan hiduplah menurut jalan-jalannya. Artinya jalan yang baik, jalan yang sesuai dengan firman-Nya. Dan dikatakan juga mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Artinya segala-galanya. Ketika Tuhan berkati kita, ketika Tuhan sembuhkan kita, ketika anak kita sukses, ketika suami kita, istri kita semuanya baik, sehat, katakan nomor satu, Tuhan, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ketika Engkau sembuh juga begitu, mungkin melalui obat, mungkin melalui dokter. Ketika Engkau mau minum obat, Engkau katakan, Tuhan, biar kiranya melalui obat ini mujizat-Mu bekerja. Nah, Kau minum dah, dalam nama Yesus sembuh. Dan yang terakhir dikatakan apa tadi? Jangan lupa tuh, iya, beribadah selalu. Buat mesbah. Ingat nggak Yakub? Yakub waktu lari, Yakub dikejar sama kakaknya. Kakaknya tuh ahli berburu, rusak lari aja dipanah kena sama dia. Apalagi si Yakub orang rumahan, anak emak istilahnya, biasa di rumah. Yakub itu putus asa. Dalam pikirannya, matilah aku, dikejar oleh kakakku yang marah dan dendam. Ketika dia tidur, lalu dia lihat dalam mimpinya Tuhan itu di atas tangga turun naik. Dia berkata, Yakub, aku bersama dengan engkau. Ketika dia bangun, dia bernasar, Tuhan, kalau engkau pimpin aku pergi maupun pulang dengan selamat, maka engkau adalah Tuhan bagiku. Dan di tempat ini aku bangun mesbah. Itu sebabnya dikatakan ketika beribadah dengan segenap hati, buatlah mesbah. Mesbah keluarga, mesbah pribadi, mesbah tempat engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan kalau seorang ibu, kalau udah terlalu kesel, dia biasanya nggak keluar kata-katanya. Yang keluar cuma air mata, udah nggak bisa ngomong lagi. Tuhan bilang, ku tampung dalam kirbat. Artinya begitu berharganya tetesan air mata umat yang dikasihinya. Kita yang taat itu tadi, engkau rasakan bahwa Tuhan berinisiatif untuk kita jadi baik. Dan Tuhan yang berjanji, manusia berjanji, itu tergantung keadaan. Kalau aku lagi senang, banyak syarat-syaratnya. Tapi Tuhan yang berjanji adalah Allah yang berkuasa, tapi juga Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa kepada kita sebagai anaknya. Firman Tuhan ini mungkin sangat singkat ya, tapi ketahuilah, ini bukan suatu kebetulan. Artinya memang Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita, kepada saya juga tentunya, agar kita semua sama-sama diberkati. Tetap semangat ya, tetap setia, tetap tekun. Ingat, Tuhan mengasihimu. Dia enggak ingin kau susah, Dia enggak ingin kau sakit, Dia ingin kita senang, Dia ingin kita bersuka cita, supaya kita bisa bersaksi. Cuman teori-teori enggak, kita mengalami karena Tuhan mengasihi kita. Dan tetap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih berkenan untuk berbicara kepada kami. Engkau masih berkenan menunjukkan isi hatimu, bahwa Engkau sesungguhnya peduli kepada kami, bahwa Engkau sesungguhnya memberikan jalan agar janjimu itu yang berkata supaya baik keadaanmu. Itu sebabnya Tuhan, biar kiranya setiap perkataan firman itu menjadi kekuatan, dan kami simpan di dalam hati, dan kami lakukan, sehingga pada akhirnya kami melihat perkenanan itu.
Kami melihat saat Engkau memulihkan keluarga kami. Kami melihat saat Engkau menyembuhkan penyakit kami. Kami melihat bahwa saat Engkau memulihkan juga bisnis-bisnis kami. Saat Engkau juga menjagai kami sekeluarga seperti Engkau menjagai istananya Daud. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan saat ini. Karena adalah yang paling istimewa. Waktu yang terbaik adalah waktu di mana saat kami bersekutu dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, maka kedatangan kami tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai kami. Dan hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, berkati Tuhan barang-barang dagangan mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan di perusahaan-perusahaan, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Demikian juga anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Jagai keluar masuk mereka, lindungi dalam pergaulan mereka. Demikian juga Engkau cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi. Oleh sebab itu Engkau berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan isi hatinya, agar mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Biar kiranya kami bisa melihat kemuliaan-Mu sampai saatnya kami bertemu dengan Engkau. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini Tuhan, seperti kami bisa beribadah dan mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.